Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak kenapa kita dikasih kumpul di sini? Tidak ya. Jadi Ibu mau menjelaskan bahwasanya pada hari ini kita akan melakukan yang namanya layanan konseling kelompok. Nah, di mana layanan konseling kelompok ini kalian Ibu minta untuk menceritakan masalah kalian. Nah, masalah kalian Ibu mengangkat topik yang yaitu tentang manajemen waktu. Jadi anak-anakku sekalian bisa menceritakan tentang hal apa saja sih yang menjadikan kalian terhambat dalam manajemen waktunya kalian. Misalnya ada yang biasanya telat ke sekolah. Siapa nih yang biasa telat ke sekolah? Nah, sudah mengaku. Terus nanti Ibu akan menggunakan yang namanya metode role reversal question. Jadi kalian misalkan siswa yang ini menceritakan masalahnya, nanti anak-anak yang lain bisa memberikan solusi kepada temannya tersebut. Jadi metodenya seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu mau menceritakan dulu, menjelaskan tentang apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa semuanya itu ikut aktif dalam memberikan solusi dari masalah yang teman-teman kalian alami. Jadi nanti kedepannya kita akan melakukan layanan selama 45 menit. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Oke, baik. Karena kita telah sepakat dalam melakukan layanan ini, ada baiknya jika kita melakukan berdoa sebelum melakukan layanan terlebih dahulu. Mungkin bisa nak dipimpin doanya dulu. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mulai dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Nah, di sini sudah saling kenal semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah saling kenal. Tapi Ibu mau dengarkan kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu deh. Mungkin bisa dimulai dari sini. Ya, perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Kabid. Dipanggil siapa? Dipanggil Abi. Abi. Oke, terima kasih Abi. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ananda, bisa dipanggil Fahri. Abi Fahri. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasyana, bisa dipanggil Rasya. Oke, Rasya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musi, bisa dipanggil Musi. Musi. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi, bisa dipanggil Ibu. Oh, oke. Nah, karena kalian sudah awalnya memang sudah saling kenal, Ibu mau lakukan ice breaking dulu deh. Nah, ice breaking ini untuk melatih kefokusan kalian. Nah, untuk itu Ibu mau menjelaskan ice breaking kita itu, Ibu akan menyebutkan hewan badak. Kalau misalkan Ibu menyebutkan kata hewan badak, nanti kalian tangkap tangan temannya. Mengerti? Tangkap tangan temannya. Jadi coba dulu disambungkan tangannya berlima ya. Disambungkan tangannya. Nanti ada satu tangan kanan yang di atas, tangan kiri yang di bawah tangan temannya. Nanti tangkapnya itu pakai yang ya telunjuk temannya. Salah. Yang di sini telunjuk, yang sebelah kanan telunjuknya kalian. Sebelah kanannya kalian itu telunjuk. Coba telunjuk. Sebelah kanan, tangan kanan telunjuk. Ini. Ya. Itu juga ya, nanti yang kanan menangkap, yang kiri menangkap. Oke? Jadi Ibu nanti akan bercerita. Kalau misalkan Ibu sebut badak, kalian tangkap tangan teman. Kalau bukan badak, jangan ditangkap. Oke. Nah, pada suatu hari ada seekor jangan begitu tangannya. Pada suatu hari ada seekor banteng ditangkap tangannya. Pada saat Ibu bilang badak baru ditangkap. Pada suatu hari ada seekor banteng yang kumpul dengan seekor kancil untuk menemui badak. Ya, siapa yang tertangkap? Oh, bisa juga. Rasa ini kurang fokus ya. Nah, sekali lagi. Cluenya itu tentang seekor ayam. Pada pagi hari, ayo diratakan dulu tangannya. Pada pagi hari ada seekor ayam. Jadi pakai tempat itu lah ya. Oke, alhamdulillah kalian semua sudah fokus. Oke, kita lanjut pada layanan topiknya. Nah,
bridging tadi itu hanya untuk melatih kefokusan dari anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya Ibu mau yang berani dulu deh, salah satu di antara kalian yang mau menjelaskan masalahnya terkait manajemen waktu. Tadi kan kita sudah mengangkat topik bahwasanya topik kita hari ini yaitu tentang manajemen waktu. Ada yang mau menceritakan tentang masalahnya terlebih dahulu? Ayo. Oke, silakan Fahri ya. Ya. Masalah saya dalam manajemen waktu itu selalu datang terlambat ke sekolah. Karena kalau di rumah dikasih bangun mah itu setengah jadi jam 6 bangun mah, tapi aku bilang 5 menit pi si bangun lagi, jam 7 5 menit pi lagi. Itu nih suka kasih ulur waktu. Akhirnya datang di sekolah jam 7.12. Jadi dihukum tadi kan. Nah, jadi gara-gara itu akhirnya si Fahri ini dihukum di gerbang di sekolah. Nah, jadi masalah dari Fahri ini karena dia selalu mengulur-ulur waktu. Bahkan orang tua, orang rumahnya itu selalu membangunkan jauh dari jam masuk sekolahnya, tapi si Fahri masih tetap mengulur-ulur waktu. Jadi memang ini salah dari Fahri sendiri. Nah, tadi kan kita menggunakan metode role reversal question. Jadi dari anak-anak sekalian ada tidak yang mau bertanya dengan Fahri terkait apa saja yang mau dipertanyakan dengan Fahri? Oke, Rasa silakan. Kenapa jangan cuma langsung bangun atau langsung bisa semua? Ayo, silakan. Gak bisa. Bangun tuh kasih bangun, kasih mau dulu. Kasih itu bangun dulu nggak bisa tidur lagi. Langsung bisa muka. Jadi Rasya tadi bertanya sama Fahri kenapa tidak bangun langsung cuci muka. Nah, Fahri keberatan karena memang itu tidak bisa Fahri lakukan. Nah, bagaimana jika Rasya sendiri ada di posisi itu? Apakah akan melakukan hal tersebut? Berarti Rasya kalau misalkan ada dalam posisi masalah sama dengan Fahri, Rasya akan bangun langsung dulu dan cuci muka. Tapi padahal yang Fahri susah lakukan yaitu bangunnya ya. Jadi masih ada solusi lain? Atau mungkin ya pasang alarm 3 jam sebelum sekolah. Ya, bagaimana dengan Fahri? Mungkin bisa membuat alarm itu 3 jam atau 2 jam sejam dari bangun biasanya supaya nanti ke sekolahnya tidak terlambat. Tidak bisa, biar 10 kali kupas alarm jadi tidak bangun-bangun. Jadi Fahri ini tidak bangun-bangun kalau misalkan dikasih alarm. Tapi kalau misalkan beda kan ya alarm dengan disentuh langsung oleh orang. Kalau disentuh langsung bangun. Jadi solusinya yaitu masalah Fahri ini bisa bangun ketika langsung disentuh oleh orang rumah. Jadi nanti PR Fahri, nanti Fahri bisa beritahukan kepada orang rumah bahwasanya membangun Fahri itu tidak dengan cara berteriak tetapi langsung menyentuh Fahri. Oke ya, langsung disiram air. Oke. Jadi masalah Fahri alhamdulillah sudah terselesaikan. Nah, itu anak-anak sekalian nanti kita melanjutkan dan Ibu mau nanti solusi dari Fahri ini dibawa ke rumah. Jadi Fahri nanti bisa memberitahu orang rumah. Setelah itu kalau misalkan Fahri masih telat datang ke sekolah, bisa kembali bercerita sama Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang lain lagi? Masalahnya yang mau diceritakan siapa lagi? Oke, Rasya silakan Rasya. Selalu mengulur-ulur waktu. Ada tugas, ya biasanya ada tugas itu 1 minggu dikasih waktu, selalu saya ulur-ulur bu. Pas hari-hari kerja. Jadi masalah Rasya ini selalu mengulur-ulur waktu pengerjaan dalam mengerjakan tugas. Nah, dari anak-anak sekalian ada yang mau memberikan solusi untuk Rasya? Oke, silakan. Rasa saya pikir jadi tugasnya dia kerjakan aktivitas yang lain. Oke, jadi solusi dari temannya itu Rasya bisa mengerjakan tugas terlebih dahulu baru bisa main HP kembali. Bagaimana dengan Rasya, apa bisa diterima solusi tersebut? Bisa. Tapi alhamdulillah kalau Rasya langsung sadar dan langsung mau mempraktikkannya. Nah, sebenarnya kita melakukan konseling ini yang paling penting itu solusinya dikerjakan. Apabila memang sudah ada solusinya, jangan asal tahu, tetapi solusinya itu dikerjakan. Solusi dari Rasya sudah ditemukan. Baik anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis, nanti kita lakukan konseling ini di hari berikutnya ya.
Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada sesi layanan konseling kelompok. Nah, kita akan melanjutkan konseling yang sebelumnya sudah Ibu lakukan pada pertemuan-pertemuan. Nah, kemarin itu sudah ada dua permasalahan yang dipecahkan ya, masalah Fahri sama Rasya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, Fahri sama Rasya. Bagaimana? Apakah itu solusinya sudah dilakukan? Apakah ada kendala pada saat melakukan solusi tersebut? Saya belum ada kendala, masih susah kerjaan tugas lalu bermain HP. Oh, Rasya ada kendala ya karena masih sering bermain HP. Nah, dari teman-teman ada yang mau lagi memberikan solusi untuk Rasya? Dia melihat Jadi solusi dari Ibnu ini untuk Rasya sebenarnya bisa main HP, tapi jangan hal-hal yang membuang waktu, tetapi bermain HP itu ke hal-hal yang lebih bermanfaat lagi, Rasya, hal-hal yang lebih bermotivasi lagi. Jadi putus. Nah, mungkin itu solusi dari Ibnu. Selanjutnya untuk Nafari ada kendala? Ay, alhamdulillah claro. Alhamdulillah. Harus dalam berbagai tidak selama di sekolah, tidak sampai sekolah 12 menit dari awal proses pembelajaran dimulai. Jadi solusi dari Rasa sudah ditambahkan tadi oleh Naibnu, dan solusi dari teman-teman sekalian untuk masalah Fahri ini alhamdulillah sudah tuntas. Nah, masih ada 3 dari kalian yang Ibu sama sekali belum tahu masalahnya. Ibu mau diceritakan dulu masalahnya, Iya, iya. sering terlambat. Berarti untuk ini sering terlambat datang ke sekolah ya. Kalau Abi, Kalau saya suka lupa kerja tugas karena sibuk dengan kalau Ibnu, kan dasar lima toko itu jurusan kok tidak undang aku ke jurusan gue di kelas minta aku keterangan Pulang dari sekolah kerja. oh berarti Ibnu ini sekolah sambil kerja ya. Nah, tadi kalian sudah menceritakan masalahnya. Siapa dulu nih masalahnya yang mau diselesaikan? Oke, silakan. Sering terlambat. Apa alasan selalu terlambat? Menunggu jemput. Jadi kalau terlambat jemputanmu terlambat, gue juga. Kenapa anda coba naik Grab atau suruh orang di rumah untuk antar? Kirim itu ke warung. Kalau orang tua itu ada urusannya. Berarti kamu terlambat karena lagi menunggu jemputan dari seorang teman. Nah, kalau boleh tahu, kamu kesini sama siapa? Oh, jadi sama Fahri. Jadi Fahri ini sangat berpengaruh ya sama teman-temannya. Jadi Ibu mau menambahkan solusi nih untuk Fahri. Nah, Fahri kan kalau misalkan Fahri ini telat ke sekolah, otomatis teman yang dijemput juga telat. Nah, jadi kunci dari masalah kalian itu sebenarnya ada di Fahri. Jadi kalau Fahri bermasalah, berarti oke. Nah, jadi Fahri ini kan katanya tadi sudah tidak telat lagi ke sekolah. Berarti sama ya? Alhamdulillah kalau begitu berarti masalahnya otomatis sudah terselesaikan. Nah, setelah menyelesaikan masalah temannya, di antara kalian siapa lagi yang mau? Oke, Abid, silakan Abid. Saya terkendala kalau lagi main HP sering lupa kerja tugas. Teman-teman ada yang mau menyelesaikan masalahnya? Ayo, Bu. Iya. Kalau waktu proses pembelajaran sebaiknya kerja dulu pekerjaan karena urusan belajar itu bisa juga main HP. Kalau main HP kita terus terbuang di waktu lebih baik kita kerja tugas. Kalau kerja tugas tuntas semua. Kalau main HP tatu. Kalau betul kata temannya ya, kalau misalkan keasikan main HP dan sering mengabaikan tugas itu nanti tugasnya akan menumpuk.
Di sini masih ada yang sering tumpuk tugas. Saya Jadi sudah ada solusi dari temannya ya. Nah, mungkin hanya itu sesi konseling kita hari ini. Nanti Ibu akan mengadakan lagi sesi konseling. Nanti kita akan melihat progres dari teman-temannya, apakah progresnya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, ingat Fahri sama Rasya juga apabila masih ada kendala, karena kedepannya kan kita akan menjalankan terus ini solusinya. Kalau misalkan akan terulang kembali, nanti masih bisa cerita pada sesi konseling kita nantinya. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Tetap sehat, tetap baik? Baik. Alhamdulillah. Nah, ini pertemuan keberapa ya? Ketiga. Oke, kita sudah melakukan 3 kali konseling pada hari ini. Nah, sebelum melakukan konseling seperti biasanya, Ibu mau ada yang memimpin doanya. Mungkin bisa Nafahri? Ya. Idris sekarang tuh tapi Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dalam pembelajaran ini diberi kelancaran, proses yang baik. Untuk itu doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nafahri telah memimpin doa sebelum melakukan layanan. Kemarin sudah menyelesaikan 4 masalah ya? Berarti sisa masalah dari Ibnu. Baik, nah Ibnu, silakan ceritakan masalahnya terlebih dahulu. Masalah saya Bu, saya sekolah sambil kerja. Kalau boleh tahu kerja apa? Kerja bengkelnya Om. Kenapa tidak bisa kontrol manajemen waktu? Nah, saya pulang dari sekolah lalu saya langsung pergi ke bengkelnya Om. Terus saya kebiasaan lembur. Berarti Naifnu ini kalau misalkan pulang dari sekolah langsung ke bengkelnya Om, Iya. dan kadang juga lembur, makanya langsung tidur. Seperti itu. Nah, di antara anak sekalian ada tidak yang bisa memberikan solusi kepada Ibnu bagaimana cara manajemen waktu pada saat kita sekolah sambil bekerja? Karena mungkin kalian semua belum pernah mengalami hal itu, nanti ibu yang akan memberikan solusi. Dan ini juga untuk bekal dari kalian. Kalian kan masih kelas 10 dan tidak akan menutup kemungkinan kalau kelas 2 dan kelas 3-nya kalian itu kalian akan sekolah sambil bekerja. Nah, apabila ada di antara kalian itu nanti juga akan sekolah sambil bekerja, bisa didengarkan baik-baik apa solusi dari ibu. Nah, solusi dari ibu itu kalau misalkan kalian sekolah dikasih tugasnya itu sebisa mungkin dikerjakan di sekolah. Kalau misalkan pulang sekolah langsung bekerja, tidak apa-apa sekolah sambil bekerja, tapi bisa memanajemen waktunya. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan sepulang sekolah kalian langsung kerja, itu pada saat di tempat kerja kan tidak selamanya kita akan kerja, tidak selamanya kita akan apa tadi kerjanya di bengkel ya, sesuai dengan jurusan kamu. Nah, kalau misalkan lagi di bengkel, terus kan itu biasanya pelanggan atau yang datang ke bengkel itu tidak setiap saat datang. Pada saat kamu nganggur di bengkel, di tempat kerja, itu bisa mengerjakan tugasnya. Itulah resiko dari mengerjakan kedua-duanya, sekolah sambil bekerja. Karena bagaimana mungkin kita harus bisa manajemen waktunya kita. Karena jika Ibnu akan fokus ke pekerjaan, Ibnu akan turun motivasi belajarnya, akan berganggu pada bidang akademiknya, nilai Ibnu bisa terganggu, kedekatan dengan guru juga bisa terganggu. Karena bisa jadi kalau misalkan Ibnu lagi begadang, lagi lembur di tempat kerja, Ibnu kan bisanya ngantuk di kelas. Ada yang pernah lihat Ibnu ngantuk di kelas? Nah, seperti itu Ibnu harus bisa memanajemen waktunya. Dan kalau misalkan pulang kerja tidak ada kegiatan, Ibnu bisa langsung istirahat agar besoknya tidak telat masuk ke sekolah. Seperti itu ya. Jadi ibu mau solusi ini dijalankan sama Ibnu, dan kalian juga bisa menjadikan ini sebagai hal yang motivasi dan bisa juga dijadikan sebagai pelajaran apabila nanti sekolah sambil bekerja. Nah, untuk itu mungkin cukup sekian pertemuan dari kita, karena kita
juga tadi awalnya diawali dengan berdoa, ibu mau ditutup juga dengan berdoa. Mungkin Fahri lagi bisa. Oke, silakan Fahri. Sebelum kita mengakhiri pada proses pembelajaran hari ini, kita berdoa dan berdoa masing-masing agar sebentar di pulang kita diberi keselamatan dan dihindari bara bahaya. Maka dari itu doa dimulai. Di tes bukan enggak, cuma itu gue ada terhilang. Baik, sekian dari pertemuan kita hari ini. Ibu bisa, Ibnu tadi sudah dapat solusinya ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana sekarang? Ini pertemuan terakhir kita karena masalah kemarin sudah dipecahkan semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Bagaimana solusi-solusinya sudah aman? Aman, alhamdulillah baik. Kemarin terakhir kita memberikan solusi kepada Naibnu. Nah, bagaimana Naibnu sudah menjalankan solusi-solusi dari Ibu? Alhamdulillah setelah saya mendengar solusi dari ibu, saya langsung termotivasi dan tidak terlambat sekolah lagi atau mengantuk sekolah. Betul begitu, tidak pernah kita lihat Ibnu tidur di kelas. Betul. Nah, alhamdulillah kalau sudah terjalan dengan baik. Nah, bagaimana kalau solusi-solusi dari temannya untuk Rasya? Aman Rasya? Aman. Kalau Abid? Aman. Abid? Aman jauh. Nah, alhamdulillah aman terkendali. Nah, anak-anakku sekalian, karena masalah dari kalian dengan topik manajemen waktu itu sudah selesai. Ibu sangat berterima kasih dengan keaktifan kalian dalam melakukan proses konseling ini, karena kalian sudah aktif bertanya, aktif memberikan solusi kepada teman-temannya, dan aktif menceritakan masalah-masalah yang kalian hadapi. Nah, karena masalah dari topik manajemen waktu yang kalian hadapi itu sudah terselesaikan, kedepannya apabila anakku sekalian ini memiliki masalah baru, bisa datang ke ibu. Tapi kalau misalkan masalahnya atau mau bicara berdua saja nggak apa-apa, kita lakukan konseling individu dengan cara tatap muka. Nah, tenang saja karena ini merupakan asas kerahasiaan. Ibu juga minta kepada kalian semua, dengan adanya masalah-masalah yang teman kalian ceritakan pada hari ini, pada hari-hari kemarin, Ibu minta jangan ada di antara kalian yang menceritakan masalah ini, karena ini merupakan proses konseling kelompok. Nah, untuk itu mungkin Ibu bisa akhiri pertemuannya karena solusi dari teman-teman dan Ibu kepada kalian itu sudah ada dan sudah terjalan dengan baik. Kedepannya kalau memang masih ada kendala boleh langsung temui atau chat Ibu ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk pertemuan ini. Ibu tutup. Pertemuan ini sangat singkat karena kita hanya membahas terkait progres yang kalian lakukan. Baik, Ibu tadi lupa adakan doa. Mungkin bisa saja kita tutup pertemuan kita hari ini, pertemuan terakhir dengan topik manajemen waktu. Yang mau pimpin doanya siapa? Oke, Rasi silakan berdoa, dipimpin doanya. Mungkin sebelum kita menyelesaikan bimbingan konseling dan pulang ke rumah, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku sekalian hati-hati nanti pulangnya ya. Ya, Bu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.